Halo semua, ketemu lagi sama gue Dimas di sini. Apa kabarnya lo? Semoga baik-baik aja ya. Kayak janji gue kemarin kalau gue tuh pengen compare antara Zenfone 9 dan juga iPhone 12. Kalau misalkan emang lo penasaran sama kedua handphone tersebut, stay tune karena gue yakin lo pasti suka sama video yang satu ini. Apa yang ku rasa, ku menangis, membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diri. Kayak yang lo tahu, antara iPhone 12 sama Zenfone 9 itu salah satu nilai jual utamanya adalah ukurannya yang compact, yang gampang dioperasiin cuma dengan satu tangan aja. Untuk Zenfone 9 di atas kertas punya dimensi yang lebih kecil, yaitu 146,5 x 68,1 x 9,1 mm. Sedangkan untuk iPhone 12 sedikit lebih besar, yaitu 146,7 x 71,5 x 7,4 mm. Overall kedua handphone ini sama-sama enak dipegang cuma dengan satu tangan aja, dan bobotnya yang ringan juga nggak gampang bikin tangan jadi pegel. Dari segi desain, keduanya emang udah punya ciri khas masing-masing, di mana iPhone menggunakan frame yang rata dan mengotak. Beda dengan Zenfone 9 yang punya sudut agak melengkung, jadi digenggamnya juga lebih nyaman. Untuk finishingnya, jujur gue lebih suka sama finishing Zenfone 9 yang punya finishing kayak busa telur, yang pas dipegang itu enak banget dan nggak gampang ninggalin sidik jari. Cuman yang jadi masalah itu finishing kayak gini bikin handphonenya jadi cepet kotor. Makanya gue pakai N-Skin dari Exacoat biar nggak gampang kotor handphonenya. Sedangkan untuk finishing iPhone 12 dibuat glossy yang bikin gampang nempel sidik jari, dan kalau tangan lo suka kering jadi licin banget handphonenya kalau dipegang tanpa casing. Sedangkan untuk desain frame kameranya, menurut gue Zenfone 9 juga terinspirasi dari desain frame kamera iPhone yang ditumpuk sejajar meskipun dibikin lebih gede bulutannya. Lain halnya dengan frame kamera iPhone yang meskipun gak segede bulutan Zenfone 9 tapi masih tetap enak dilihat, dan mau gak mau desain frame kamera kayak gini banyak diikutin sama handphone-handphone Android lainnya. Ngomongin soal kamera, sekalian aja kita bahas tentang kamera dari kedua handphone ini. Untuk sektor kamera ini adalah salah satu hal yang bikin gue tuh galau antara mau pakai Zenfone 9 atau iPhone 12. Di atas kertas, spesifikasi kamera dari Zenfone 9 itu punya spesifikasi lebih baik dari iPhone. Mulai dari resolusi kamera utama di 50 MP, punya 6 aksis gimbal dan bisa rekam video sampai 8K 24 fps. Sedangkan untuk iPhone 12 cuma punya resolusi 12 MP dan perekaman videonya mentok di 4K 60 fps. Di sini gue langsung compare aja hasil video dari kedua handphone ini, direkam di 1080p 60 fps. Jujur, untuk kamera belakang ini hasil perekaman videonya gue lebih suka sama hasil video dari Zenfone 9 karena emang punya kestabilan yang luar biasa. iPhone juga stabil, tapi menurut gue nggak stabil di Zenfone 9. Nah, beda ceritanya deh sama hasil kamera depannya. Zenfone 9 ini hasil kamera depannya akan terlihat bagus kalau kondisi cahayanya cukup. Tapi kalau kondisi cahayanya kurang atau low light, baru deh berasa burik banget. Beda sama iPhone yang hasilnya lebih bagus, noise-nya minim, dan intinya hasil kamera depan ini gue lebih suka sama iPhone 12. Salah satu nilai jual utama dari kedua handphone ini adalah layarnya yang punya ukuran compact tapi punya visibilitas yang bagus. Untuk urusan visibilitas ini gue lebih suka layar Zenfone 9 karena berasa lebih luas karena pakai model kamera punch hole. Sedangkan iPhone menurut gue masih berasa kurang visibilitasnya karena ada poni yang ngalangin. Untuk kualitas gambar yang dihasilkan ini sebenarnya karakternya agak beda ya. Kalau Zenfone 9 itu warna yang dihasilkan lebih adem, sedangkan iPhone agak sedikit kuning atau cenderung warm. Sayangnya meskipun sama-sama pakai panel OLED, layar dari iPhone 12 belum punya fitur Always On Display. Meskipun terkesan gimmick fitur ini, tapi gue suka aja gitu liatin layar yang terus nyala. Di atas kertas, spesifikasi layar Zenfone 9 juga punya fitur lebih oke dibanding layar iPhone 12, kayak ada fitur HDR10+, sedangkan di iPhone cuman HDR aja. Dari segi refresh rate juga Zenfone 9 punya refresh rate 120Hz, sedangkan iPhone masih 60Hz aja. Cuman sepengalaman gue, pengalaman pakainya tuh ya sama aja. Justru di beberapa situasi gue lebih suka layar iPhone 12 yang hasil warnanya lebih natural. Meskipun iPhone 12 keluar lebih lama dari Zenfone 9 dan skor Antutunya ketinggalan jauh, tapi untuk performanya masih bisa bersaing sama Zenfone 9. Dipakai buat main game juga enak, buat buka tutup aplikasi juga ngegas, intinya masih worth it banget kalau lo mau pakai iPhone 12 di tahun 2023 ini. Sedangkan untuk Zenfone 9 karena emang ini merupakan handphone keluaran lebih baru, wajar aja punya chipset yang lebih oke dan lebih ngegas kalau diajak main game.
Untuk urusan suara, nggak pakai mikir, gue lebih suka suara dari Zenfone 9. Meskipun punya bodi yang kecil, tapi suara yang dihasilkan itu bagus. Bassnya oke, detail banget, dan pasti nggak nusuk kuping suaranya, berasa padat. Sedangkan untuk iPhone 12, hasil speakernya juga bagus, tapi harus gue akuin kalau nggak sebagus Zenfone 9. Ini dia yang nggak bisa dibandingin head to head. Android dan iOS itu merupakan sebuah software yang berbeda, jadi punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Cuman sepengalaman gue pakai kedua handphone ini, meskipun gue suka sama iPhone 12, tapi hati gue tuh tetap nyangkut di Android. Pindah filenya gampang, banyak aplikasi yang bisa diinstal di luar Play Store, dan masih banyak lagi. Kalau pakai iOS itu gue berasa kekurung aja gitu, harus terima dengan apa yang dikasih sama Apple. Jadi untuk urusan user interface, gue lebih suka sama Zenfone 9. Sekarang kita bergeser ke sektor baterai. Zenfone 9 adalah salah satu handphone compact yang punya daya tahan baterai yang juara banget. Dengan kapasitasnya yang cuma 4300 mAh, tapi bisa ngalahin beberapa handphone yang punya kapasitas baterai 5000 mAh. Plus masih dikasih charger juga dengan kemampuan pengecasan di 33 watt. Untuk iPhone, gue masih bisa pakai seharian handphone ini dengan SOT kurang lebih 7 jam. Cuman yang bikin gue insecure adalah baterai health iPhone ini berasa banget turunnya. Gue beli handphone ini second dengan kondisi baterai health itu 84%, dan baru gue pakai kurang lebih 2 bulan udah tinggal 79% baterai healthnya. Tapi ya biarpun begitu, iPhone 12 yang gue pakai ini masih kuat seharian. Tapi sayang, untuk charger harus dibeli secara terpisah dengan harga kurang lebih 500 ribuan. Kesimpulan gue untuk kedua handphone ini sebenarnya simple aja. Gue suka semua aspek di Zenfone 9 kecuali perekaman kamera depannya di kondisi low light. Makanya sampai saat ini gue masih pakai iPhone 12 karena emang kebutuhan gue untuk rekam video untuk channel YouTube yang lagi lo tonton sekarang. Jadi gimana menurut lo antara Zenfone 9 dan juga iPhone 12? Gue penasaran sama pendapat lo dan langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Dan mungkin segini aja ya cerita gue tentang kedua handphone tersebut. Kalau misalkan emang lo suka sama videonya, boleh di like dan di subscribe channel gue. Tapi kalau misalkan emang gak suka, boleh di dislike aja. Akhir kata gue Dimas undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!